Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kelompok 12 akan melakukan presentasi mengenai speech delay atau keterlambatan bicara. Sebelum melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Octaviana Serafim, selaku moderator dan juga pemateri pertama. Berikutnya ada teman saya, Alvaria YMP Atabui, selaku pemateri kedua. Berikutnya ada teman saya, Michela Antonia Evi, selaku pemateri ketiga. Dan yang terakhir, ada teman saya, Clara Marcelita Bako, selaku pemateri keempat atau pemateri terakhir. Nah, teman-teman, akan ada 5 poin dalam pembahasan kami hari ini. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian dari speech delay. Yang kedua, kami akan membahas mengenai gejala-gejala speech delay. Yang ketiga, kami akan membahas mengenai etiologi speech delay. Dan yang keempat, kami akan membahas mengenai tingkah laku speech delay. Dan yang terakhir, kami akan membahas mengenai prevensi speech delay. Dengan adanya video ini, kelompok mengharapkan video ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan prevensi yang tepat guna untuk mencegah terjadinya speech delay atau keterlambatan bicara pada anak. Perkembangan kemampuan berbicara seorang anak itu dapat dikatakan normal apabila kemampuan berbicara mereka itu sama dengan anak seusianya dan juga memenuhi tugas dari tugas perkembangan. Apabila seorang anak memiliki perkembangan kemampuan berbicara yang tidak sama dengan tingkat anak seusianya dan juga tidak memenuhi tugas dari tugas perkembangannya, maka dapat disimpulkan teman-teman bahwa anak tersebut mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay. Menurut Harlock, seorang anak yang dikatakan terlambat bicara itu apabila tingkat perkembangan bicaranya itu berada di bawah tingkat kualitas perkembangan bicara anak pada umumnya, yang dapat diketahui dari ketetapan penggunaan kata. Nah, keterlambatan bicara atau speech delay ini sendiri, teman-teman, merupakan sebuah istilah umum yang merujuk pada proses keterlambatan bicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, teman-teman, keterlambatan bicara ini dia terdapat dalam PPDGJ 3 dan juga DSM 5. Nah, dalam PPDGJ 3 dan DSM 5, keterlambatan berbicara atau speech delay ini dia itu masuk di dalam gangguan perkembangan psikologis, teman-teman. Dia itu masuk dalam kode diagnostik gangguan perkembangan khas berbicara dan juga berbahasa, lebih tepatnya di bagian F80. Menurut PPDGJ 3, keterlambatan berbicara atau speech delay ini adalah gangguan perkembangan khas di mana penggunaan suara untuk berbicara dari anak itu berada di bawah tingkat yang sesuai dengan usia mentalnya, sedangkan tingkat kemampuan bahasanya itu tetap normal. Diagnosis ditegakkan hanya jika beratnya gangguan artikulasi di luar batas variasi normal bagi usia mental anak tersebut, kecerdasan atau intelijensia nonverbal dalam batas normal, kemampuan berbahasa ekspresif dan reseptif dalam batas normal, kelainan artikulasi tidak langsung diakibatkan oleh suatu kelainan sensorik, struktural, atau bahkan neurologis, dan salah ucap jelas tidak normal dalam konteks pemakaian bahasa percakapan sehari-hari di dalam kehidupan anak tersebut. Nah, kalau berbahasa ekspresif itu teman-teman dia lebih kepada bagaimana anak tersebut mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan kepada orang lain. Sedangkan kalau reseptif itu lebih kepada bagaimana kemampuan anak tersebut menerima pesan dari orang lain yang disampaikan orang lain untuk si anak tersebut. Nah, sedangkan menurut DSM 5, keterlambatan berbicara atau speech delay itu adalah gangguan perkembangan khas di mana penggunaan suara untuk berbicara dari si anak ini berada di bawah tingkat yang sesuai dengan usia mentalnya, sedangkan tingkat kemampuan bahasanya itu normal.
Keterlambatan berbicara atau speech delay ini teman-teman, dia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada speech delay fungsional, dan yang kedua ada speech delay non-fungsional. Kalau speech delay fungsional itu adalah keadaan di mana gangguan ini tuh tergolong ringan dan biasanya terjadi karena kurangnya stimulus atau pola asuh yang salah. Sedangkan speech delay non-fungsional yaitu keadaan di mana gangguan ini merupakan sebuah akibat karena adanya sebuah gangguan bahasa reseptif seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti autisme atau bahkan ADHD yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, apa sih gejala-gejala dari speech delay? Adapun beberapa gejala teman-teman dari speech delay ini. Yang pertama itu tidak mengoceh. Anak tersebut dia itu tidak mengoceh. Yang kedua, anak tersebut tidak mampu berbicara dalam kalimat pendek. Yang ketiga, anak tersebut kesulitan untuk mengikuti petunjuk. Jadi yang keempat itu ada anak tersebut memiliki pengucapan atau artikulasi yang buruk, teman-teman. Yang kelima itu anak tersebut kesulitan menyatukan kata-kata dalam sebuah kalimat atau bahkan dia terbata-bata saat ingin menyatukan kata-kata dalam sebuah kalimat. Nah, yang terakhir itu atau yang keenam, tidak meneruskan kata-kata dari sebuah kalimat. Selanjutnya mengenai etiologi dari speech delay akan dijelaskan oleh teman saya Alfa. Terima kasih. Pembahasan yang berikutnya mengenai etiologi atau penyebab. Penyebab yang pertama yaitu terlalu banyak menonton televisi atau gadget. Beberapa orang tua tidak sadar bahwa kebiasaan menonton TV pada anak bisa membuatnya mengalami keterlambatan bicara. Kenapa? Karena tontonan televisi dan video dari gadget itu cara kerjanya hanya satu arah, di mana anak-anak itu hanya bisa menonton, hanya bisa melihat tanpa langsung berinteraksi atau tidak ada stimulus yang bisa membuatnya langsung berinteraksi secara dua arah. Nah, untuk itu akibatnya anak itu tidak akan mengerti betapa pentingnya berinteraksi dengan orang lain atau di lingkungan sekitarnya, karena ia akan percaya atau ia akan meyakini bahwa proses interaksi yang tepat atau yang benar itu adalah proses interaksi satu arah seperti yang ia nonton pada televisi atau video pada gadget. Pembahasan yang kedua yaitu minimnya interaksi dengan orang tua. Waktu bekerja orang tua yang lebih banyak daripada waktu untuk menemani anak bermain atau mengajak anak berinteraksi itu lebih sedikit, maka otomatis dapat membuat anak itu mengalami keterlambatan bicara. Kenapa? Karena proses belajar, proses mendapatkan informasi anak itu pada saat dia berusia anak-anak, pada saat dia sedang belajar untuk mendapatkan informasi itu hanya di dalam keluarga. Bayangkan saja jika di dalam keluarga, entah itu ibu atau ayah, tidak pernah atau jarang sekali untuk mengajak anak itu berinteraksi, seperti mengenalkan dia seperti ini hewan apa, kata-kata apa. Nah, jika orang tua saja tidak pernah mengajarkan atau mengajak anak itu untuk berbicara, otomatis kosakata atau pengolahan kata atau pemilihan kata yang ada pada anak itu akan minim atau akan sedikit. Nah, untuk itu jika kata-kata atau kosakata yang ia miliki saja sudah sedikit, otomatis akan membuat anak itu tidak banyak berinteraksi dengan orang, atau dia juga akan kebingungan karena memiliki kosakata itu yang sedikit, pemahaman tentang kata-katanya itu sedikit. Untuk itu kepada orang tua sering-seringlah mengajak anak itu untuk berbicara atau bercakap-cakapan, meskipun kata per kata saja itu sangat bermanfaat untuk pemulihan atau pemprosesan penyempurnaan kata-kata yang dimiliki oleh anak. Pembahasan yang ketiga yaitu dari etiologi yang ketiga yaitu gangguan pendengaran. Anak dengan gangguan pendengaran ini juga akan mengalami masalah seperti keterlambatan bicara. Kenapa? Karena jika anak yang mengalami gangguan pendengaran itu, dia akan tidak mendengar atau dia tidak akan tahu pembicaraan-pembicaraan apa yang telah terjadi di lingkungan sekitarnya atau bahkan di sekitar dirinya. Nah, untuk itu dia tidak akan bisa tahu bahwa apakah kosakata ini baik atau kosakata ini
bukan hanya karena tidak tahu apa kosakata ini, tetapi dia juga tidak akan mengerti karena dia tidak mendengar apa yang telah percakapan atau interaksi apa yang telah terjadi di sekitarnya. Nah, untuk itu gangguan pendengaran ini bisa terjadi saat infeksi saat hamil, ketika ibunya sedang hamil dan meminum obat-obatan. Nah, jika gangguan pendengaran ini adalah penyebab anak mengalami keterlambatan bicara, ini bisa ditindaklanjuti seperti membawa anak kepada dokter. Pembahasan yang ketiga mengenai etiologi, yaitu kelainan organ bicara. Kelainan organ bicara itu contohnya seperti lidah pendek, bibir sumbing, kelainan bentuk gigi dan rahang, dan luring. Hal ini juga akan berpengaruh pada kemampuan berbicara anak. Karena anak-anak yang memiliki kelainan-kelainan tersebut itu, seperti misalnya lidah pendek, anak itu akan sulit untuk mengucapkan kata-kata yang memiliki huruf T, M, R, dan L. Sekian yang dapat saya bahas. Pembahasan selanjutnya masih mengenai etiologi, akan dijelaskan oleh teman saya, Tania. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai etiologi yang kelima. Etiologi yang kelima di sini adalah autisme. Nah, autisme sendiri merupakan gangguan perkembangan serius yang ditandai dengan adanya keterlambatan dan gangguan pada bidang kognitif, perilaku, komunikasi atau bahasa, dan interaksi sosial. Yang keenam yaitu hambatan pada otak dan syaraf. Faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara adalah karena adanya gangguan di otak, khususnya pada daerah oral motor. Nah, adanya gangguan ini akan menyebabkan anak mengalami masalah dalam mengolah suara. Lalu, gangguan pada sistem neurologis juga sangat mungkin menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara. Yang berikutnya yaitu tingkah laku speech delay. Tingkah laku speech delay yang pertama yaitu anak jarang mencoba atau meniru perkataan orang lain. Yang kedua, tidak bereaksi saat dipanggil. Yang ketiga, menghindari kontak mata saat diajak bicara. Yang keempat, kesulitan menyebutkan benda-benda di rumah. Yang kelima, belum bisa merangkai 2-3 kata. Yang keenam, tidak dapat mengikuti petunjuk sederhana. Yang ketujuh, memilih menunjukkan gestur tubuh daripada harus berbicara ketika meminta sesuatu. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Clara, yaitu mengenai prevensi. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya Clara Baku akan melanjutkan pembahasan dari prevensi dari speech delay atau keterlambatan berbicara pada anak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam prevensi atau cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah keterlambatan berbicara pada anak, ada beberapa contoh kasus yang dapat kita lihat, yaitu kasus yang pertama datang dari seorang anak yang baru berusia 5 tahun. Anak ini memiliki kedua orang tua yang bekerja sebagai pekerja kantoran yang sangat sibuk dan tidak sempat berinteraksi dengan anaknya karena kelelahan bekerja seharian di kantor, sehingga anak ini tidak memiliki interaksi yang cukup antara kedua orang tuanya, sehingga ia bisa berbicara namun ia menggunakan kosakata-kosakata dari ia balita, mana ia menggunakan kata tidur menjadi tiur dan minum menjadi mium serta rumah menjadi lumah. Dan kasus yang kedua datang dari seorang anak yang terobsesi atau terlalu sering menggunakan gawainya atau gadgetnya karena ibunya sibuk bekerja sebagai seorang pedagang yang memiliki toko, sehingga ibunya ini hanya memperhatikan barang dagangannya di tokonya tersebut. Anak ini kemudian mengalami yang namanya keterlambatan berbicara. Jika diajak berbicara dengan ibunya, ia akan berbicara dengan ibunya. Namun bahasa yang ia gunakan adalah bahasa-bahasa yang ia dapatkan dari gawainya atau gadgetnya, sehingga bahasa-bahasa tersebut atau kosakata-kosakata tersebut tidak sesuai dengan usianya. Misalnya, ia menggunakan kata-kata atau kosakata yang terlalu kasar untuk anak-anak seusianya.
Dari dua contoh kasus tersebut, kita dapat mengambil beberapa prevensi atau beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencegah yang namanya speech delay pada anak atau keterlambatan berbicara pada anak. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mencegah yang namanya speech delay ini. Metode yang pertama adalah metode stimulus. Pada metode stimulus ini, kita mengajarkan beberapa kata sederhana pada anak dengan baik dan benar. Contohnya seperti kata minum, kita tetap memberikannya kata minum, bukan kata mium, dan kata rumah tetap dengan kata rumah, bukan lumah. Dan yang kedua yaitu membacakan suatu cerita, salah satunya cerita dongeng ketika anak ingin beristirahat. Dan yang ketiga, membatasi penggunaan gadget agar anak ingin diajak berinteraksi untuk mengembangkan perkembangan bahasa yang dimiliki. Yang kedua yaitu metode bermain. Pada metode ini, cara yang bisa kita gunakan yaitu yang pertama dengan mengajak anak berkeliling di taman. Yang kedua, mengajak anak bermain menebak benda-benda di sekitar. Dan yang ketiga yaitu bermain menebak warna. Dengan ketiga cara ini, kita dapat membangun atau kita dapat mengembangkan kosakata-kosakata yang dimiliki oleh anak agar ia mampu untuk menggunakan kosakata-kosakata ini ke depan ketika berada di lingkungan. Sekian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kaum kami mengenai speech delay atau keterlambatan bicara. Apabila ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar.